Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberi suatu materi mengenai fungsi kuadrat, lebih tepatnya pada pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat. Kenapa seperti itu? Karena hari Senin besok kita langsung membahas mengenai pergeseran fungsi kuadrat saat sinkronus. Jadi, Ibu harap sebelum hari Senin kalian telah mempelajari pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat terlebih dahulu, karena ini adalah dasar dari fungsi kuadrat. Nah, langsung saja kita bahas untuk yang pertama, yaitu mengenai fungsi. Nah, sebenarnya fungsi kuadrat, fungsi linear itu sebenarnya sama, cuman yang membedakannya adalah pada relasinya. Nah, arti fungsi sendiri adalah suatu relasi yang menghubungkan antara daerah asal dan daerah hasil, atau domain dan kodomain. Nah, untuk saat ini, karena kita bahas fungsi kuadrat, maka relasi yang kita gunakan adalah relasi kuadrat. Kemudian, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu biasa dilambangkan sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau sering juga kita temui yaitu fx ini dirubah menjadi y, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Di mana fx ini adalah nilai atau hasil bayangan yang dihasilkan dari fungsi tersebut. Kemudian x-nya adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain, di mana A, B, C ini adalah bilangan real, seperti itu. Nah, bisa juga fungsi kuadrat ini dibentuk menjadi dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu menjadi fx sama dengan A plus dalam kurung x plus B per 2A tutup kurung kuadrat plus D per min 4AC, di mana D itu adalah nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. ABC-nya sama seperti fungsi kuadrat tadi, cuma di sini adalah yang bedakannya itu ada D, yaitu diskriminannya. Kemudian langsung saja kita ke soal. Nah, ini ada fungsi yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x plus 5, memiliki bentuk sesuai dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Kemudian disuruh menghitung a plus 2b plus 3c. Jadi di sini kan sudah 3x kuadrat kemudian dikurangi 2x plus 5 sudah memenuhi dalam bentuk ini. Jadi bisa kita tulis secara langsung yaitu A-nya yaitu 3, kemudian B-nya adalah berapa? Berarti min 2, kemudian C-nya adalah 5. Jadi untuk menghitung A plus 2B plus 3C ya, itu hasilnya berarti 3 langsung saja dimasukkan, jadi 2 dikali min 2 plus berapa? 3 dikali 5 ya. Mohon maaf seperti ini. Jadi hasilnya berapa? 3 ditambah min 4 min 1, min 1 ditambah 15. Hasilnya berarti 14. Nah, seperti ini. Ini cukup mudah. Kemudian yang selanjutnya, ini soal kedua, fungsi yang sama seperti tadi, yaitu 3x kuadrat dikurangi 2x plus 5. Nah, ini tuh kan sama bentuknya seperti tadi, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian dalam soal disuruh menyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa ditulis di sini hanya berarti 3, kemudian plus buka kurung plus kemudian B-nya yaitu negatif 2 per 2 dikali 3. Ini dikuadratkan, kemudian plus, nah ini D itu kita cari terlebih dahulu, D-nya yaitu rumusnya tadi yaitu B kuadrat min 4
AC ya, yaitu B-nya berarti kuadrat berarti 4 dikurangi 4 dikali A yaitu 12 dikali 5, 12 kali 5 yaitu 60 ya, dikurangi 60. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 56. Jadi bisa ditulis di sini negatif 56 per negatif 4 dikali A negatif 12 dikali 5 yaitu negatif 60 di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti bisa kalian sederhanakan lagi jadi bentuk kuadrat sempurna. Nanti ini bisa dikuadratkan, kemudian ini disederhanakan lagi, seperti itu ya. Ini cukup mudah. Kemudian diketahui fungsi seperti ini yaitu fx yaitu sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Kemudian disuruh mencari bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Nilai x sama dengan 3 di sini adalah maksudnya disubstitusikan ke fungsinya tadi, yaitu karena fungsi tadi yaitu x kuadrat, jadi fx langsung saja disubstitusikan. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 4 dikali 3 berarti kan 12, kemudian dikurangi 5, hasilnya nanti ini, yaitu hasilnya berapa? 21 dikurangi 5 hasilnya adalah 16. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B. Kemudian yang B itu nilai dari F-2. Artinya F-2 di sini adalah kan bentuk awalnya tadi kan Fx. Ini Fx nih, Fx. Nah, ini sama bentuk kayak ini. Jadi X-nya ini diganti sama negatif 2. Jadi F min 2 berarti kan langsung saja X-nya diganti min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali min 2 adalah negatif 8. Nah, kemudian dikurangi 5. Nah, berapa jadinya hasilnya? Negatif 4, negatif 5, hasilnya adalah negatif 9. Nah, untuk yang C, nilai X yang menjawab fungsi memiliki hasil 7. Nah, hasil 7 ini berarti adalah definisi yang tadi, Fx ini adalah sebuah hasil atau nilai bayangannya. Jadi, hasilnya nanti adalah sama dengan 7. Bisa tulis di sini, yaitu, jadi karena nilainya 7, jadi 7 sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 5. Nah, ini nanti jadi sama seperti bab kita sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat, yaitu dengan cara disama dengankan 0. Nanti baru difaktorkan. Jadi di sini adalah 4X, di sini adalah min 12 karena pindah luas 7-nya. Nah, ini bisa difaktorkan. Jadi berapa ya? Kan ini X, di sini juga. Kemudian, nah, berarti kan kita cari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12 dan berapa tambah berapa yang hasilnya plus 4. Kalau 1, 2 tidak mungkin, 26. Nah, 26 bisa berarti karena ini hasilnya adalah positif, berarti yang positif adalah yang 6. Dan di sini adalah negatif 2. Kemudian diperoleh hasil X-nya sama dengan ini. X min 6 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 6. Dan di sini X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 2. Itu sama seperti kita memfaktorkan di persamaan kuadrat di bab sebelumnya ya. Kemudian yang D yaitu Fx sama dengan negatif 8. Berarti sama seperti yang tadi.
ini sama seperti yang tadi, yaitu karena ini tadi kan nilainya 7 dan ini adalah negatif 8, nanti fungsinya disama dengankan negatif 8, yaitu sama difaktorkan kayak yang tadi. Kalian bisa mencoba sendiri. Kemudian next, ini adalah diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kemudian disuruh untuk menghitung nilai g sehingga titik 2, g itu terletak pada kurva fungsi. Nah, arti dari 2, g di sini adalah titiknya, yaitu x, y. Ya, titik x, y-nya. Nah, karena x-nya 2, berarti langsung saja A. Sini kan berarti x-nya disubstitusikan 2, kayak tadi. Jadi 2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 2, kemudian dikurangi 3. Nah, nanti ketemu G. G-nya sendiri sini adalah nilai Y-nya. Jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 kali 2 berarti 0, dikurangi negatif. Kurangi 3, jadi hasilnya adalah negatif 3. Jadi G-nya, G ini adalah nilai G-nya. Nilai G-nya yaitu negatif 3. Kemudian untuk yang B, berapa nilai P sehingga P,12 ini terletak pada kurva tersebut. Jadi sama kayak tadi, P-nya di sini sebagai Y, jadi itu nanti kita faktorkan seperti yang tadi. P-nya ini adalah sebagai X, mohon maaf, nya sebagai X dan 12-nya sebagai Y. Jadi 12 di sini sama dengan X kuadrat, tulis dulu fungsinya, kemudian kita faktorkan kayak tadi, 2X min 3, itu bisa tulis juga seperti ini, X kuadrat min 2X, berarti min 15. Nah, kemudian disama dengankan 0. Baru kita faktorkan, kita cari nilai X-nya. Seperti itu. 1, 5 berapa faktornya? Jadi di sini berarti bilangan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 15, dan berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 1. Yaitu negatif 3 dan 2. Benar. Ini negatif 3, ini plus 2. Bentar ya, sebentar. Ini kan 1, 15. Kalau 3 yaitu 5. Oh, ini 2X ya, maaf 2X. Berarti di sini adalah plus 3. Di sini yang negatif 5. 5. Ini negatif 5. Nah, baru di sini nanti ketemu nilai X-nya yaitu negatif 3 dan X-nya sama dengan 5. Jadi nilai P-nya itu ada 2. P itu negatif 3 atau 5. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi, ini adalah materi awal kita. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dibuka sumber yang lainnya. Jangan lupa hari Senin kita ada sinkronus. Silahkan masuk ke link Zoom dengan tepat waktu dan jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.